مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nas'alullaha ayyamunna 'alaina bil 'ilmi nafi wal 'amal shalih wa yarzuqana al-ikhlas fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan mulai membahas kitab yang baru, yaitu Kitabut Tauhid. Jadi nama kitabnya adalah Kitabut Tauhid. Dan sesungguhnya ini ringkasannya Kitabut Tauhid. Tapi biasanya ada tambahannya. Tambahannya alladzi ada di sini di halaman 5. Di halaman 5. Di halaman 5 di situ disebutkan di paragraf yang kedua, ya. Halaman 5, buku yang ada di hadapan pembaca ini adalah terjemahan dari kitab At-Tauhid allazi huwa haqqullahi 'alal abid. Jadi ini nama kitab secara lengkap. Jadi nama kitab secara lengkap Kitabut Tauhid allazi huwa haqqullahi 'alal abid. Tetapi biasa dikenal dengan nama apa? Kitabut Tauhid. Ringkasnya Kitabut Tauhid. Tetapi lengkapnya Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal abid. Kitab tauhid yang dimana ini adalah hak-hak Allah atas hambanya. Tetapi ada di sini ada yang menuliskan di cetakan yang lain alladzi huwa haqqullahi 'alal ibad. Jadi ada abid, ada ibad. Ya, tapi maksudnya sama. Ada juga yang mengatakan Kitabut Tauhid wa huwa haqqullahi 'alal abid. Ada juga yang mengatakan Kitabut Tauhid fi ma yajibu min haqqillahi 'alal abid. Jadi tergantung cetakannya. Yang ittifaq adalah Kitabut Tauhid. Dan yang paling masyhur adalah Kitabut Tauhid yang dituliskan di halaman yang 5 ini. Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal abid. Nah, kemudian kita langsung membahas di halaman tentang biografi penulis pada halaman 11. Nah, tentunya sebelum kita mengkaji kitab, ya adab kita termasuk di dalam adab kita sebelum kita mengkaji kitab adalah bagaimana kita mengenal siapa penulisnya. Jadi ini termasuk adab kita. Apapun kitab yang akan kita kaji, maka kita sebagai penuntut ilmu, ya, hendaknya beradab. Di antara adabnya adalah hendaknya kita mengenal siapa penulis kitab yang hendak kita akan pelajari. Nah, berarti ini kita masih di muqaddimah. Muqaddimah yang pertama, insya Allah kita akan sedikit, paling tidak akan membahas 3 poin di muqaddimah ini. Yang pertama tentang biografi penulis, kemudian yang kedua tentang tentang berkaitan dengan kitab, kemudian yang terakhir adalah kenapa kita belajar tauhid. Kita mulai dari poin yang pertama, yaitu tentang biografi penulis. Yang pertama di sini adalah namanya. Jadi mungkin bisa diberikan judul biar poin-poinnya. Di paragraf pertama di sini ya, berkaitan dengan apa? Namanya, nama penulis. Nah, kita baca nama beliau dengan nasab yang lengkap adalah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid bin Buraid bin Musyrif bin Umar. Beliau berasal dari kabilah Bani Tamim. Jadi kita rangkum. Ini kita masih di muqaddimah.
Di mukadimah ini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama adalah tentang biografi penulis. Kemudian yang kedua berkaitan dengan keistimewaan kitab. Kemudian yang terakhir adalah kenapa belajar tauhid. Kenapa kita belajar tauhid? Yang pertama adalah tentang biografi penulis. Ini poin yang pertama. Dimulai dari namanya. Yang pertama adalah namanya. Secara ringkas namanya siapa? Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, dari kabilah atau Bani Tamim. Kabilah itu artinya apa? Suku. Nah, dari sukunya atau kabilahnya Bani Tamim. Makanya dikatakan At-Tamimi. Nah, beliau dilahirkan di daerah Uyainah pada tahun, di sini berkaitan dengan lahir. Jadi kita bilang TTL. Nah, di kota Uyainah pada tahun 1115 Hijriah. Di rumah yang penuh dengan cahaya ilmu. Beliau dilahirkan di daerah Uyainah pada tahun 1115 Hijriah di rumah yang penuh dengan cahaya ilmu. Penuh dengan kemuliaan dan agama. Artinya lahir dari keluarga yang soleh. Lahir dari keluarga yang soleh. Bapak beliau adalah seorang alim besar. Terlebih lagi kakek beliau Sulaiman adalah ulama Najd pada zamannya. Kemudian di sini tentang di paragraf ketiga dibahas berkaitan dengan pendidikannya. Tentang pendidikannya. Dikatakan di sini beliau telah menghafal Al-Quran sebelum menginjak umur 10 tahun. Jadi yang pertama adalah hafal Quran sebelum 10 tahun. Kemudian beliau belajar fikih sehingga bisa memperoleh pemahaman yang luas dalam masalah ini, maksudnya dalam masalah fikih. Kemudian belajar fikih. Nah, fikihnya fikih Hambali. Fikihnya fikih Hambali. Makanya dikatakan Al-Hambali. Hambali. Kemudian orang tuanya sangat kagum pada dirinya karena kekuatan hafalan yang dimilikinya. Beliau banyak melakukan telaah buku-buku tafsir dan hadis. Ibaratnya mempunyai kekuatan hafalan hingga banyak mempelajari bidang-bidang keilmuan, diantaranya apa? Ilmu tafsir dan hadis. Kemudian beliau adalah orang yang sangat giat menuntut ilmu baik di siang maupun malam hari sehingga mampu menghafal banyak matan-matan ilmiah dalam berbagai cabang ilmu. Beliau lantas pergi menuntut ilmu di pinggiran kota Najd dan Mekah. Beliau menimba ilmu secara langsung dari ulama-ulama negeri tersebut. Jadi kemudian dia melakukan apa? Rihlah. Ini masih tentang pendidikannya. Dia melakukan apa? Rihlah atau safar. Kemana? Ke Najd. Mekah.
dan Madinah. Di sini dikatakan beliau menimba ilmu secara langsung dari ulama-ulama negeri tersebut. Setelah itu beliau melakukan rihlah ke Madinah dan menimba ilmu secara langsung dari ulama-ulama di kota Madinah atau di kota tersebut. Kemudian setelah ini ya pernah juga hijrah kemana? Ke kota Basrah. Ini Basrah. Kemudian di sini dikatakan di antara mereka adalah Al-Allamah Syekh Abdullah bin Ibrahim Asy-Syamiri. Beliau juga menimba ilmu kepada pakar ilmu waris terkenal yaitu bapak dari gurunya tersebut bernama Ibrahim Asy-Syamiri. Syekh Ibrahim adalah penulis buku berjudul Al-Azbu Al-Faid fi Syarhi Al-Alfiyati Al-Faraid. Kedua ulama tersebut mengenalkan beliau dengan seorang ahli hadis terkenal yang bernama Muhammad Hayatus Sindi. Beliau lantas menimba ilmu hadis dan rijalnya kepada beliau secara langsung. Muhammad Hayatus Sindi lantas memberikan ijazah kepada beliau dalam masalah-masalah buku-buku induk hadis. Nah, kemudian tadi ditambahkan di sini juga mempelajari namanya ilmu waris. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah sosok yang telah diberi Allah pemahaman yang tajam dan juga kecerdasan yang luar biasa. Beliau mencurahkan segenap kemampuannya untuk melakukan telaah, pembahasan dan membuat karya tulis. Setiap kali menemukan poin penting tatkala membaca dan membahas, maka beliau selalu mencatatnya. Nah, ini faidah untuk kita semua sebagai thalib. Ketika kita mendengarkan atau membaca faidah atau sesuatu yang penting, maka hendaklah kita untuk mencatatnya. Karena apa? Kalau tidak dicatat nanti bisa hilang. Nah, al-ilmu sayd. Al-ilmu sayd. Ilmu itu bagaikan hewan buruan. Nah, wal kitabatu qaiduha. Nah, dan tulisan itu adalah pengikatnya. Artinya apa? Ilmu kalau tidak diikat dengan tulisan maka ilmu itu akan hilang, ilmu itu akan pergi. Nah, kemudian di sini beliau tidak bosan-bosannya menulis. Beliau juga banyak menyalin buku-buku karya Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Buah karya penanya yang selalu mengalir tersebut sangatlah berharga sehingga senantiasa kita dapatkan di banyak museum. Kemudian poin yang selanjutnya berkaitan dengan dakwahnya. Tatkala orang tuanya meninggal dunia pada tahun 1153 Hijriah, beliau mulai memukul genderang dakwah salafiyah, mengajak orang mentauhidkan Allah, mengingkari kemungkaran, serta menyerang ahli bid'ah, penyembah patung dan berhala. Akhirnya Raja Ali Saud membantu beliau sehingga kekuatannya makin kokoh dan dakwah beliau pun terdengar di mana-mana. Nah, ini Raja Ali Saud, makanya dikatakan negara Saudi. Makanya dikatakan negara Saudi karena pendirinya ya beliau. Nah, jadi dakwahnya beliau ini didukung oleh pemerintah. Mereka sama-sama berdakwah, satu berdakwah di pemerintahan, satu berdakwah langsung dengan kajian, dengan ilmu, berdakwah di masyarakat, mendakwahkan tauhid. Jadi fokus dakwahnya apa? Kalau kita rangkum ya, kita ringkas, fokus dakwahnya mendakwahkan apa? Tauhid. Kemudian di sini dikatakan untuk mengingkari kemungkaran serta menyerang ahli bid'ah. Nah, di sini dikatakan menyerang ahli bid'ah, penyembah patung dan berhala. Artinya dari kesyirikan. Kemudian di antara karya tulis beliau adalah kitab tauhid yang ada di hadapan pembaca. Karya yang lain adalah Kasyfus Syubuhat, ada juga
karyanya yang dinamakan Al-Kabair, yakni dosa-dosa besar. Nah, ada juga Salasatul Usul atau Al-Usul Salasa yang kita sudah mengkaji pada pertemuan yang lalu. Nah, kemudian Mukhtasar Al-Insaf wal Syarah Al-Kabair dan Mukhtasar Zadul Ma'ad. Nah, di samping itu buku-buku tipis dan fatwa beliau juga telah dikumpulkan dalam satu buku berjudul Majmu'at Mu'allafat Imam Muhammad bin Abdul Wahab di bawah pengawasan Universitas Muhammad bin Saud. Jadi mempunyai banyak karya. Karya yang paling masyhur adalah Salasatul Usul. Atau yang kita kenal dengan Al-Usulus Salasa. Yang marrobuka wa madinuka wa man nabiyuka. Yang kita sudah pernah kaji. Kemudian kitab ini kitab Tauhid. Kemudian juga ada yang namanya Al-Kabair dan lain-lain. Nah, kemudian akhir hayatnya beliau wafat pada tahun 1206 Hijriah. Semoga Allah melimpahkan rahmat yang luas kepada beliau. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baiknya segala kiprah beliau untuk Islam dan kaum muslimin. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengabulkan permohonan. Segala puji bagi Allah Rabb segenap alam. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan juga kepada seluruh para sahabatnya. Nah, kemudian yang terakhir dibahas di sini tentang apa? Wafatnya. Wafatnya pada tahun 1206. 1206 Hijriah. Berarti umurnya 1206 dikurang 1115. Sekitar umurnya ini sekitar 90-an atau 91 tahun. Tapi hitungan Hijriah bukan Masehi. Tentunya kalau Masehi ya berbeda. Biasanya kalau Masehi lebih sedikit. Karena Hijriah lebih sedikit, maka lebih cepat hitungan tahunnya. Nah, ini hitungan Hijriah 1206 dikurang 1115 Hijriah. Nah, rahimahullahu ta'ala. Nah, ini poin yang pertama. Secara ringkas, dan sebenarnya kita juga sudah membahas berkaitan dengan biografi penulis ketika kita membahas kitab Al-Usul As-Salasa atau Salasatul Usul. Kemudian poin yang kedua adalah berkaitan dengan kitab. Berkaitan dengan apa? Kitab. Nah, di antara keistimewaan kitab Tauhid ini, atau kita rangkum di sini. Dan kitab yang pertama di antaranya adalah setelah kita membaca biografi penulis, maka kita tahu bahwa kitab ini ditulis oleh seorang yang alim. Ditulis oleh siapa? Kitab ini ditulis oleh seorang yang alim. Nah, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bahkan di sini dikatakan siapa tadi? Syekhul Islam. Mendapatkan gelar apa? Syekhul Islam juga. Nah, Syekhul Islam. Kemudian ada juga yang memberikan gelar sebagai Mujaddid. Apa itu Mujaddid? Pembaharu. Ya, pembaharu zaman. Mujaddid, pembaharu zaman. Nah, ini yang pertama, keistimewaan kitabnya. Kitab ini menjadi istimewa karena kitab ini ditulis oleh seorang yang alim. Nah, kemudian yang kedua, kitab ini ringkas dan sederhana. Ringkas dan sederhana. Maksudnya apa? Ya mudah. Susunannya seperti ini. Dimulai dari bab. Kemudian ada bab seperti ini misalnya. Nanti di bab pertama namanya bab Tauhid. Kitab bab pertama adalah bab Tauhid. Kemudian
di bawahnya ada ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan bab. Jadi dimulai dari bab, nama bab, kemudian ayat Al-Quran, kemudian di bawah ayat Al-Quran nanti beliau menambahkan apa? Hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah hadis urutannya nanti ada asar dari para ulama, atau bisa kita katakan di sini kalam para salaf, sahabat dan seterusnya. Nah, kemudian yang terakhir susunan kitabnya adalah kandungan atau faidah dari syekh. Nah, faidah ditambahkan dengan faidah berkaitan dengan bab sesuai babnya masing-masing. Nah, jadi paling tidak satu bab ini urutannya seperti ini. Nama babnya, kemudian beliau di urutan pertama setelah bab menghadirkan ayat-ayat Al-Quran yang sesuai urutannya. Kemudian setelah ayat Al-Quran ditambahkan dengan hadis. Kemudian setelah itu ditambahkan dengan kalam salaf. Kemudian di akhir beliau menambahkan faidah berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan babnya atau temanya. Kemudian yang ketiga adalah di antara keistimewaan juga kitab ini menjelaskan tauhid dan syirik dengan detail. Kemudian di antara keistimewaannya juga banyak ulama yang mensyarah kitab tauhid ini. Nah, jadi banyaknya ulama yang menjelaskan atau mensyarah kitab ini itu menunjukkan bahwa kitab ini adalah kitab yang istimewa, kitab yang afdol, kitab yang luar biasa. Nah, banyaknya ulama yang memberikan penjelasan. Nah, di antaranya adalah Syekh Shalih Fauzan, di antaranya adalah Syekh Utsaimin dengan kitabnya Qaulul Mufid dan ulama-ulama yang lainnya. Nah, kemudian setelah ini kita membahas poin yang ketiga, yaitu kenapa kita belajar tauhid. Nah, poin yang ketiga adalah kita belajar tauhid. Yang pertama, saya bacakan. Yang pertama adalah karena mentauhidkan Allah adalah kewajiban kita sebagai seorang hamba. Nah, karena apa? Karena mentauhidkan Allah. Apa artinya mentauhidkan Allah? Mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah adalah kewajiban kita sebagai seorang hamba. Ini poin yang pertama. Apa dalilnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa artinya liya'budun? Liyuwahhidun. Nah, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk apa? Beribadah. Apa artinya beribadah? Yaitu bertauhid dalam ibadah. Mengesahkan Allah di dalam ibadah. Kita beribadah hanya untuk Allah. Dengan kata lain seperti itu. Kita beribadah hanya untuk Allah. Itu artinya mentauhidkan Allah dalam ibadah. Nah, jadi kenapa kita belajar tauhid? Karena inilah kewajiban pertama kita. Inilah tujuan kita diciptakan, yaitu untuk menyembah, untuk beribadah, untuk mentauhidkan Allah. Maka selayaknya lah kita mempelajari tauhid. Nah,
Kemudian yang kedua adalah tauhid ini adalah tujuan diutusnya Rasul. Ya, karena tauhid ini adalah tujuan diutusnya Rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Jadi semua rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk apa? Untuk mendakwahkan tauhid dan untuk mengingkari taghut. Untuk mendakwahkan tauhid dan mengingkari taghut. Nah, kemudian yang ketiga adalah syarat untuk masuk ke dalam surga. Jadi bertauhid itu adalah termasuk syarat untuk masuk ke dalam surga. Nah, dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man mata la yusyrik billahi syai'an dakhalal jannah. Siapa yang meninggal dan dia tidak berbuat syirik, artinya apa? Dia bertauhid, maka dia akan masuk ke dalam surga. Nah, wa man mata yusyrik billahi syai'an dakhalan nar. Dan siapa yang meninggal kemudian dia berbuat syirik, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Jadi ini di antara sebab kenapa kita perlu belajar atau mempelajari tauhid. Nah, jadi saya ulang, yang pertama karena apa? Karena tauhid adalah tujuan penciptaan kita. Kewajiban kita yang paling utama. Kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena inilah tujuan diutusnya para rasul. Kemudian yang ketiga adalah bertauhid, artinya apa? Masuk ke dalam surga. Sebab kita masuk ke dalam surga. Kemudian yang keempat adalah tauhid sebab dihapuskannya dosa. Tauhid sebab dihapuskannya dosa. Nah, dalilnya, ya ibna Adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya summa lakitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Ini hadisnya ada di hadis arba'in. Nah, ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya, kalau engkau datang kepadaku dengan dosa, ya, seluas bumi ini, nah, summa lakitani, kemudian engkau menemuiku, la tusyrik bi syai'a, dan engkau tidak berbuat syirik, la ataituka bi qurabiha maghfirah, maka aku, kata Allah Subhanahu wa taala, akan datangkan juga ampunan seluas, ya, dosa kalian. Nah, dosa kalian. Artinya apa? Tauhid menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita. Nah, kemudian yang kelima adalah tauhid sebab mendapatkan, ya, rasa aman dan petunjuk. Tauhid, ya, sebab mendapatkan apa? Rasa aman dan petunjuk. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya siapa yang beriman dan tidak mencampur imannya dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu, maka mereka akan mendapatkan rasa aman atau mendapatkan keamanan. Keamanan yang dimaksud di sini adalah bukan keamanan zahir. Keamanan yang dimaksud di sini adalah keamanan apa? Rasa aman di dalam hati. Boleh jadi zahirnya mereka terjajah, ya, mereka ada peperangan, tetapi kalau dia beriman, bertauhid dengan sebenar-benar tauhid, maka, ya, boleh jadi hatinya menjadi tenang dan aman. Boleh jadi orang nampaknya aman, tidak ada masalah, tetapi karena dia tidak bertauhid, maka mereka ini pada hakikatnya di dalam hatinya tidak merasakan kenyamanan. Jadi kenyamanan itu di dalam hati. Nah, meskipun Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu itu disiksa, ya, mengalir darah dari sekujur tubuhnya, tetapi karena ada tauhid di dalam dirinya, maka dia tetap merasa aman. Makanya kalimat yang keluar adalah ahadun. Hatinya bertauhid, maka rasa sakit pun tidak, ya, dihiraukan. Ya, rasa sakit ini dikalahkan dengan apa? Keimanannya. Rasa amannya ketika dia sudah merasakan puncak dari tauhid.
yaitu ahadun. Nah. Kemudian yang selanjutnya adalah tauhid sebab kita mendapatkan syafaat daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, ya, syahidnya adalah as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Nah, au nafsihi. Orang yang paling bahagia yang akan mendapatkan syafaatku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di hari kiamat adalah orang yang mengatakan apa? La ilaha illallah khalisan min qalbihi. Benar-benar dari hatinya. Jadi la ilaha illallah sudah masuk ke dalam hatinya. Orang yang benar-benar mentauhidkan Allah, ya, dengan ikhlas, nah, maka mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah. Kemudian yang selanjutnya, ini nomor berapa? 6, 7. Sekarang 7. Yang ketujuh adalah amalan tidak akan diterima tanpa tauhid. Amalan tidak akan diterima tanpa apa? Tauhid. Nah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa yang mengharapkan perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia apa? Beramal soleh dan tidak berbuat syirik. Nah. Kemudian ini ketujuh, berarti yang 8 adalah untuk menambah keimanan. Untuk menambah keimanan kita. Jadi, kenapa kita belajar tauhid? Apa niat kita? Ya supaya iman kita bertambah. Supaya iman kita bertambah. Bukan kita belajar tauhid malah sibuk untuk apa? Berdebat. Belajar tauhid itu bukan diniatkan untuk berdebat, menyalahkan kiri kanan, bukan. Nah, tetapi kita belajar tauhid ini ya untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang belajar tauhid niatnya apa? Untuk menyalah-nyalahkan orang. Ya, untuk menghukumi orang. Ini bidah, ini kafir, ini bidah, ini kafir. Kemudian hari-harinya dihabiskan untuk apa? Untuk menyerang saudaranya sendiri. Hari-harinya dihabiskan atau untuk apa? Untuk berdebat. Waktunya habis untuk berdebat. Jadi bab tauhid ini kita pelajari untuk menambah keimanan kita. Untuk ya menjaga diri kita dari kesyirikan. Nah, untuk menguatkan, memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sibuk untuk berdebat. Sekali lagi, jangan sibuk untuk berdebat. Nah ini mungkin di antara sebab-sebab atau kenapa kita perlu belajar tauhid. Kita ulangi, yang pertama adalah karena tauhid ini adalah tujuan penciptaan kita. Ini adalah kewajiban seorang hamba kepada penciptanya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian yang kedua, karena inilah tujuan diutusnya para rasul, yaitu walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Kemudian yang ketiga adalah syarat masuk ke dalam surga. Kemudian yang keempat adalah sebab dihapuskannya dosa. Kemudian yang kelima adalah untuk mendapatkan rasa aman dan mendapatkan petunjuk. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kemudian yang selanjutnya tauhid sebagai sebab untuk mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Kemudian yang selanjutnya amalan tidak akan diterima tanpa tauhid. Naam. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Kemudian kita belajar tauhid yaitu untuk menambah keimanan kita, menambah ketakwaan kita, memperkuat tali silaturahmi kita, persaudaraan kita, ukhuwah kita sesama
Kaum muslimin bukan untuk apa? Untuk berdebat, sibuk berdebat dan menyalahkan yang lain. Kemudian mungkin bisa ditambahkan untuk terhindar daripada apa? Kesyirikan, yang dimana kesyirikan ini adalah la zulmun azim. Ya, la zulmun kabir, kezaliman yang sangat besar. Kezaliman yang paling besar adalah apa? Syirik. Inna zulma la zulmun azim. Nah ini beberapa poin kenapa kita harus mempelajari tauhid. Kemudian kita langsung masuk ke poin yang bab pertama. Masuk ke bab pertama halaman 13. Masuk bab pertama halaman 13. Nah, ini kita sudah selesai mukadimah. Di mukadimah ini paling tidak ada 3 poin. Yang pertama, sebagai adab kita sebagai seorang penuntut ilmu, hendaknya sebelum kita mengkaji kitabnya, kita hendaknya apa? Hendaknya mengenal siapa penulis kitab. Dan tentunya adab kita yang lainnya banyak sekali, di antaranya juga jangan lupa kita mendoakan. Jangan kita apa? Mendoakan sebagaimana di sini tadi di akhir biografinya di sini ada doa untuk penulis. Jadi pelajari biografinya, kemudian jangan lupa apa? Mendoakan penulisnya. Nah, makanya biasanya kita mengatakan qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Nah, sekarang di sini kemudian yang kedua tadi apa? Tentang keistimewaan kitab tauhid ini. Nah, jadi ada beberapa poin. Kemudian yang poin ketiga, kenapa kita belajar tauhid, dan di sini juga ada beberapa poin. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu al-babul awal. Bab yang pertama, kitabut tauhid. Nah, berkaitan dengan tauhid. Nah, ini nama babnya. Bab pertama apa? Tauhid ini. Kemudian di bawahnya di sini ada ayat Al-Qur'an. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada ayat Al-Qur'an. Kemudian ada ayat yang selanjutnya, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin. Kemudian ada ayat yang ketiga, wa rabbuka alla ta'budu illa iyyahu ila akhir ayat. Kemudian ayat yang keempat, wa'buduha wa la tusyriku bihi syai'a. Kemudian ada ayat yang kelima, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum, dan seterusnya. Kemudian nanti ada hadis. Di sini ada hadis. Di sini ada qaul dari Ibnu Mas'ud berkata, barang siapa yang ingin melihat wasiat. Kemudian ada hadis daripada siapa? Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadisnya. Kemudian yang terakhir ada kandungan bab. Ada kandungan bab atau faidah. Faidah. Nah, ini ibaratnya apa? Susunan dari kitab. Nah, kita mulai dari yang pertama, tauhid. Nah, di situ ada tauhid, ada nomor 1. Apa maksudnya nomor 1 ini? Ini namanya catatan kaki atau footnote. Yang di bawah ini ada footnote atau catatan kaki. Di sini ada nomor 1, di bawahnya ada nomor 1. Nah, di sini dikatakan tauhid adalah. Jadi dari judul ini kita pindah ke bawah. Kita membaca footnote ini, catatan kaki ini bukan termasuk matan kitab tauhid. Ini adalah tambahan ya dari penerjemah. Jadi yang di bawah ini yang bahasa Indonesia ini bukan matan kitab tauhid. Matan kitab tauhid yang di atas. Yang di atas. Adapun yang di bawah ini bukan termasuk matan kitab tauhid. Ini adalah apa? Tambahan. Tambahan dari siapa? Tambahan dari penerjemah yang menerjemahkan kitab tauhid ini. Ya, jadi dia menambahkan beberapa syarah. Dan footnote ini ya disebutkan di sini di mana? Di halaman 5 tadi, di 5 di bawah di sini. Ya biar kita paham, biar kita tidak salah paham. Oh, ini kitab tauhid. Ini yang mana matan, yang mana tambahan. Di sini dikatakan untuk lebih melengkapi dan memperjelas bahasan, penerjemah dan editor menambahkan penjelasan yang bersumber dari kitab Al-Jadid Syarh Kitab At-Tauhid atau Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid dan Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid yang dicantumkan sebagai footnote. Footnote itu artinya apa? Catatan kaki. Jadi yang di bawah ini adalah gabungan dari 3 syarah. Dari 3
syarah kitab Tauhid. Yaitu nama kitabnya Al-Jadid Syarhu Kitab Tauhid. Tadi ada kitab Fathul Majid. Kemudian ada Qaulul Mufid. Qaul Mufid punya karya Syekh Shalih Al-Utsaimin. Nah, jadi ini imma yang di bawah ini imma diambil dari 3 kitab syarah ini. Nah, sudah azan. Hah? Nah, mungkin kita cukupkan sekian ya. Kita insya Allah selesai mukadimah ini paling tidak kita mendapatkan 3 poin daripada apa? Dari mukadimah kita pada hari ini. Ya semoga ya mukadimah ini menjadikan kita apa? Menjadikan kita adalah penuntut-penuntut ilmu yang insya Allah senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu-ilmu yang berkah, diberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat insyaallah taala. Nah, nakhtatim bi doa kafaratil majlis. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Syukran wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.